Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Farida, kelas 5A Ekonomi. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya. Baik, saya akan memaparkan mengenai peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian koperasi. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan. Tujuannya dibentuk koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi pembuatan suatu lembaga yang bernama lembaga koperasi ini itu tidak bisa dipisahkan dengan keinginan-keinginan masyarakat ekonomi lemah. Karena masyarakat yang memiliki ekonominya lemah, ya mereka berinisiatif untuk mendirikan koperasi dengan bertujuan untuk menstabilkan perekonomian mereka. Dan biasanya ekonomi lemah itu salah satunya itu seperti buruh dan petani. Selanjutnya, pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis miskin. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis miskin apabila mendapatkan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, bagaimana sih peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan melalui badan usaha yang bernama koperasi. Di Indonesia, koperasi diberi peran utama sebagai bagian dari pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Peran tersebut membuat beban koperasi di Indonesia jauh lebih berat dengan koperasi-koperasi di negara lain. Karena koperasi Indonesia mengembangkan misi kesejahteraan suatu negara, bukan hanya menjadi bentuk suatu badan usaha semata. Yang kedua, peran koperasi yaitu membuat atau jiwa-jiwa semangat juga berkembang di perusahaan swasta dan negara. Selanjutnya, bibit koperasi Indonesia sendiri tumbuh di Purwokerto tahun 1896. Nah, pada saat itu ada seorang pamong praja bernama R. Arya Wijaya Atmaja mendirikan sebuah bank bernama Helpspare Bank atau Bank Pertolongan dan Simpanan. Bank tersebut dimaksudkan untuk menolong para priai atau pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat saat itu. Fungsi bank ini semacam koperasi simpan pinjam. Dari contoh tersebut terlihat jelas bahwa koperasi adalah badan usaha yang intensif, disinsentif dengan asas kekeluargaan bertujuan mensejahterakan anggotanya. Selanjutnya, koperasi berdasarkan watak dan ideologinya merupakan media yang sangat strategis bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Indonesia yang sangat tinggi ini. Salah satu faktor penyebab orang menjadi miskin adalah karena tidak memiliki aset produktif yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Koperasi dapat menjadi sarana efektif bagi negara untuk melakukan restrukturalisasi ekonomi dalam penguasaan aset ekonomi dalam masyarakat. Koperasi dapat berfungsi sebagai alat untuk menetralkan struktur konsentrasi penguasaan aset ekonomi sehingga para ekonomi lemah atau ekonomi miskin
orang-orang miskin dapat memiliki kesempatan untuk menguasai aset produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonominya. Selanjutnya, dalam sistem perkoperasian, karena koperasi merupakan memiliki suatu anggota, maka dalam pembagian hasil dikenakan dengan sistem sisa hasil usaha atau SHU. Dalam Undang-Undang Perkoperasian disebutkan bahwa SHU setelah dikurangi dana cadangan, bagian terbesarnya dibagikan kepada anggota standing sesuai dengan besaran jasa yang dilakukan. Sehingga melalui pembangunan SHU ini, semua anggota dipastikan mendapatkan disinsentif masing-masing berdasarkan jasanya seperti besaran simpanan. Sementara anggota yang merangkap menjadi pengurus koperasi dapat insentif atas jasanya tersebut. Selanjutnya, SHU juga dapat menjawab variabel distribusi aset produksi yang tidak merata. Aset produksi dalam koperasi pada umumnya merupakan simpanan-simpanan anggota sebagai modal dalam pengembangan koperasi. Mengingat koperasi sebagai persekutuan orang bukan persekutuan modal, seperti NV misalnya, maka dalam sifatnya koperasi tidak mengenal istilah majikan dan buruh. Akibatnya, dalam distribusi aset produksi, semua anggota mendapatkan akses yang sama melalui sistem SHU walaupun dengan nilai dan besaran yang berbeda. Bung Hatta mengatakan bahwa salah satu tugas koperasi yaitu memperbaiki distribusi pembagian barang kepada rakyat. Selanjutnya, koperasi selaku LKM, lembaga keuangan mikro, didorong agar menjangkau kawasan remote area yang terpencil dan jauh dari jangkauan pembinaan instansi terkait. Selain untuk menopang pertumbuhan usaha mikro, peran koperasi dalam LKM di wilayah pedesaan yang terpencil juga untuk menyampaikan secara langsung berbagai informasi menyangkut pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Koperasi sebagai media yang menghimpun secara sinergis kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat yang lemah dan kecil untuk dapat menguasai sebuah aset produktif secara kolektif akan dapat membangun kesejahteraan secara berjamaah atau kolektif dan memunculkan semangat gotong royong sebagai ruh dari ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, ada dua langkah nyata yang dilakukan oleh koperasi. Yang pertama itu dengan pemberdayaan koperasi unit desa. Keberadaan koperasi di pedesaan, khususnya koperasi yang menangani masalah pertanian, sangat dibutuhkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan usaha petani. Bapak Koperasi Indonesia Mohatta mendirikan koperasi unit desa pada awal 70-an yang bertujuan untuk membantu usaha petani dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh petani, seperti mesin giling, dana pembagian pupuk, gudang penyimpanan, dan lantai penjemuran gabah. Selain itu, keberadaanku juga bermanfaat dalam penentuan harga produk melalui pemotongan jalur pemasaran dan pemotongan jalur pembelian pupuk. Oke, yang kedua itu ada pemberdayaan ibu rumah tangga melalui koperasi wanita. Kenapa sih harus wanita? Oke, kita jawab. Jadi di dalam koperasi wanita, para ibu-ibu rumah tangga ikut berbisnis dengan menyisihkan berbagai uang belanja mereka untuk digunakan sebagai modal usaha bersama. Selain itu, ibu rumah tangga juga dapat menghemat lebih banyak dengan berbelanja barang kebutuhan dari koperasi wanita yang harganya lebih. Agar pemberdayaan ini dapat berhasil, koperasi wanita juga perlu membekali anggotanya dengan pelatihan-pelatihan dan keterampilan khusus. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjadikan para anggota sebagai calon wirausaha yang siap membuka lapangan pekerjaan, kepemilikan sumber daya, pemberadaan akses dalam modal, dan pemberdayaan dalam kualitas manusia. Kenapa harus koperasi wanita? Kenapa ibu rumah tangga? Karena sebagian besar, bukan sebagian besar sih, mungkin kebanyakan dalam rumah tangga itu yang mengatur konsumsi, yang mengatur pengeluaran, yang mengatur simpanan, tabungan, semuanya dihandle oleh ibu rumah tangga, oleh istri, oleh wanita.
Jadi begitu. Apabila ada yang ditanyakan, buat teman-teman bisa japri saya langsung atau komen di video saya ini. Lanjut kesimpulannya, dengan adanya koperasi masyarakat, jadi masyarakat miskin tentu saja dapat mengakses modal usaha dengan mudah dan bunga yang relatif ringan. Hal tersebut tentu saja akan membuat masyarakat miskin mampu berwirausaha dan mandiri, sehingga penyebab kemiskinan pada perbedaan akses dalam modal dapat teratasi. Langkah nyata koperasi dalam pengentasan kemiskinan ada dengan dua cara. Yang pertama, pemberdayaan koperasi unit desa atau KUD yang berfungsi terhadap masalah pertanian atau yang berfokus terhadap masalah pertanian. Kedua, pemberdayaan ibu rumah tangga melalui koperasi wanita. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Maaf apabila ada perkataan-perkataan yang salah atau pengucapan-pengucapan yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.